Fa'ulimah mongko diketahui annal isti'mala opo sa'atune isti'mal. Isti'mal itu terjadi kalau memang la yasbutu itu tidak tetap opo isti'mal. Fa'ulimah mongko diketahui annal isti'mala opo sa'atune isti'mal. La yasbutu itu tidak tetap opo isti'mal. Illa ma'akillatil ma'i kecuali beserta sedikitnya air. Jadi kata-kata isti'mal hanya terjadi kepada air yang sedikit. Kalau banyak nggak bisa dikatakan isti'mal. Paham ya? Jadi isti'mal itu hanya berlaku pada air yang sedikit, artinya sedikit, tidak sampai 2 kula. Makanya hati-hati wudhu pakai ember. Paham ya? Ausid merantau ke Papua atau hidup di Afrika. Kekurangan air sih. Pakai ember wudhunya. Diusahakan setelah membasuh wajah, diusahakan pertama posisinya, tempat embernya agak tinggi. Atau mungkin ya sama cuma agak jauh. Sekiranya wudhu tidak sampai ada tetesan atau mungkin kecipratan pada air tersebut. Paham ya? Kenapa? Karena kalau sampai menetes pada air tersebut, itu namanya isti'mal. Kok bisa? Sudah digunakan, terus air itu kan berpisah dari anggota kita, netes ke air, yang mana air itu sedikit. Kalau banyak, contohnya Fahri wudhu di sungai yang nggak menjadi masalah. Jadi Fahri hidup di sebuah daerah yang memang wudhu mandi buang air besar di sungai itu umpamanya. Bisa jadi ya sekarang di daerah sini ya, di pondok mandi sepuasnya. Sewaktu-waktu merantau atau mungkin istrinya ya di sebuah daerah yang memang mandi wudhu buang air besar di sungai umpamanya. Bagaimana? Ya tadi silakan, nggak apa-apa, yang penting air sungai itu kan banyak. Kecuali mungkin musim kemarau nggak paham. Ai tegese wa ba'da faslihi. Dalam setelah berpisahnya air. Anil mahali sangking panggonan. Al musta'mali yang digunakan. Walau hukman, walaupun itu secara hukum. Berpisah secara hukum. Contohnya ka'an jawaza, koyo oleh ngelewati opo banyu, mangkibal mutawaddi'ing, bahunya orang yang berwudu, au rukbatah, atau lututnya orang yang berwudu, atau siapa mutawaddi ya, atau lututnya orang yang berwudu atau mutawaddi. Wa in adah, walaupun kembali opo banyu lima halihi marik panggonannya banyu. Awin takolah, atau berpindah opo banyu. Awin takolah, atau berpindah opo banyu, atau ma'un min yadin sangking banyu. Min yadin sangking banyu li ukhra maring astagfirullahaladzim. Min yadin sangking tangan. Berpindah opo banyu min yadin sangking tangan li ukhra maring tangan yang lain. Li ukhra maring tangan yang lain. Jadi gini. Berarti kesimpulannya mustakmal, kata-kata mustakmal itu hanya terjadi kepada air sedikit. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, berpisah dari tempat yang dia gunakan. Jadi contohnya kita kan sunnah untuk membasuh sebanyak 3 kali. Contohnya wajah, umpamanya, paham ya? Selama air ini belum berpisah dari wajah, itu masih bisa. Umpamanya. Kita jangan sampai ke sunnah. Ini contohnya.
Yang pertama akan kita melakukan kewajiban, yaitu meratakan banyu ke batasan-batasan wajah. Paling atasnya wajah, bawahnya wajah, kanan kiri ini pinggirnya wajah. Umpamanya airnya sedikit dengan botol aqua. Paham ya? Botol aqua. Entah karena kita perjalanan atau yang lain, sedikit. Diratakan. Nah ini nggak apa-apa. Yang nggak sah seperti ini. Tangan sudah berpisah. Paham ya? Terus kita mau meratakan. Lah ini yang nggak sah, nggak mencukupi. Maka namanya infisol. Jelas, saya ulangi lagi ya. Sering saya sampaikan, dulu guru saya itu kan wudhu cuman air Nah, jadi beliau ngambil air pakai dayung, bukan beliau, nyuruh santri pakai dayung terus wudhu. Anak yang yang menuangkan yang penting rata selesai. Tangan juga, jangan semuanya habis. Yes. Umpamanya, tinggal meratakan dengan air yang belum berpisah ini. Nah, seterusnya. Cukup karena air itu Nabi kan wudhunya kan cuma 1 mud. Dalam Zubat walil wudu muddun walil tausili sya'un wa tulul wurri wat tahjili. Walil wudu muddun 1 mud. 1 mud itu berapa sih? 1 mud ukuran zakat fitrah itu dibagi 4. Karena zakat fitrah itu 1 sok. Ukuran zakat fitrah maksimal berapa? 3 kilo. Itu cukup untuk mandi besar sehari. Paham sih? Nabi itu mandi besarnya ukuran 1 sok. Bukan 1 ember loh. 1 ember itu berapa sok itu? 1 sok. Mandi besar. Kalau wudhu dari ukuran 1 sok ini dibagi 4. Kan 1 mud. Cuman karena kita sudah biasa dengan air yang banyak, ya kadang sulit untuk praktek, termasuk saya. Dan juga yang viral tata cara yang diajarkan Habib Umar. Beliau kan pakai air gendi, gendi tadi. Cukup. Nah, kita 1 ember kurangnya. Jadi selama air itu belum berpisah nggak apa-apa. Ini belum rata diratakan. Yang penting tangan kita nggak terangkat. Kalau sudah terangkat, otomatis kita ngambil dima'in jadid, ngambil air baru. Kita ratakan dengan tadi. Jelas ya? Walaupun berpisah, walaupun hukman. Apa contohnya? Air sudah melewati ke bawah. Contoh yang wajib dalam masalah membasuh tangan dari telapak sampai siku. Maksimal sampai sini. Dan ternyata airnya sampai ke bawah. Air yang ada di bawah ini ternyata mau digunakan lagi, mau diratakan untuk yang mana umpamanya. Ya ini mustakmal namanya. Contohnya di sini nggak terkena air, langsung kelewatan. Di sini umpamanya nggak terkena, terus kita meratakan dengan air. Ini kok banyak eman, umpamanya ini eman, ya nggak bisa. Harus memakai air-air yang ada di sekitarnya, yaitu dari telapak sampai lengan. Atau rukbah. Yang wajib itu kan kaki sampai mata kaki. Ternyata mungkin nggak paham ya gimana prakteknya. Yang jelas bukan pakai kolam kaki. Karena kolam kaki yang jelas basah kan mata kakinya. Anggaplah pancuran. Mata kakinya nggak kena air, tapi lututnya terkena air. Entah wudhu gimana. Lututnya basah, mata kakinya masih akhirnya mau diratakan dengan air yang ada di lutut. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena ini sudah dianggap infisol. Paham ya? Karena ini sudah dianggap infisol. Wa in adah limahalihi. Walaupun kembali lagi. Air yang ada di bau kembali lagi ke tangan.
air yang ada di lutut kembali lagi ke mata kaki umpamanya. Itu mustakmal. Paham ya? Jadi mustakmal itu selagi belum berpisah dari anggota tersebut. Paham ya? Kalau sudah berpisah, kalau belum berpisah itu masih digunakan untuk bersuci. Silakan diratakan dengan air yang tadi. Diratakan nggak apa-apa. Atau berpindah. Jadi umpamanya kecipratan dari basuhan tangan yang kanan ke tangan yang kiri. Akhirnya ketika tangan yang kiri kita pakai air yang ini, tidak ngambil air yang baru. Eman Mas Ubah. Nah ini mustakmal. Kenapa? Karena ini cipratan dari tangan yang kanan. Paham ya? Ini cipratan dari tangan yang kanan. Bagaimana yang ngambil air yang baru? Umpamanya diratakan karena mungkin keterbatasan air umpamanya. Naam ya infisal hukman tapi la yadur, tidak bahaya. La yaduru, tidak bahaya fil muhdisi ing dalam orang yang hadas. Infisalul ma'i, opo berpisahnya banyu. Infisalul ma'i, opo berpisahnya banyu minal kafi sangking telapak. Minal kafi sangking telapak tangan ila sa'adi sampai ke lengan. Ila sa'adi sampai ke lengan. Lah kalau berpisah dari telapak, umpamanya kita ketika basuh tangan dari telapak langsung ke lengan umpamanya. Ini lengan. Sedangkan bagian sini belum terkena air, belum tersentuh. Terus kita memakai air ini nggak apa-apa. Tadi itu kalau memang air itu yang ada di pundak karena bukan bagian anggota yang wajib. Wala, dan juga tidak bahaya fil junubi ing dalam orang yang junub infisaluhu opo berpisahnya air. Infisaluhu opo berpisahnya air minar roksi saking sirah dari kepala ila nahwi sodri maring umpamanya dada. Maring umpamanya dada mimma saking perkara yaulibu yang biasa. Yang libu yang biasa fihi ing dalam ma ataqadzufu opo menetes. Ataqadzufu opo menetes. Atau gini prakteknya. Kan dalam mandi besar itu tidak wajib tartib. Paham ya? Ketepatan yang disiram pertama, Rosid, yang disiram pertama ini kepala. Dari siraman kepala itu langsung menetes ke dada. Akhirnya kita meratakan air dengan air yang ini, diratakan sampai ke bawah. Dengan air yang siraman kepala jatuh ke dada, mimma yaghlibu ataqadzuf. Karena biasa menetes. Terus kita ratakan dengan air ini. Enggak apa-apa, bedanya kalau memang air itu jatuhnya pada tempat yang tidak biasa menetes. Ya. Tidak biasa menetes. Apa contohnya? Contohnya di sini. Contohnya tadi itu saya baca seperti ini. Min rosi ila sakihi. Saat itu betis. Fahri mandi besar. Terus ternyata ketepatan yang disiram pertama kepala. Dari siraman kepala langsung menetes ke betis. Paham ya? Akhirnya mau meratakan ke anggota yang lain dengan air yang ini, yang jatuh ke betis. Nah ini namanya air mustakmal. Kenapa? Karena betis itu adalah anggota yang tidak lumrah ditetesi oleh kepala. Tapi kalau dada ya lumrah. Sehingga kita nggak apa-apa meratakan anggota yang lain dengan air ini. Tapi kalau meratakan dari membasuh kepala terus jatuh ke betis, akhirnya kita memeratakan dengan air ini, ya tidak dianggap. Kenapa? Air ini sudah dianggap infisol.
sudah dianggap berpisah, sehingga tidak mencukupi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.